Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita akan membahas tema tentang medsos mengantar ke surga atau neraka. Ini Del, ya? udah sampai sini nggak mau ngobrol nih, ngeliatin HP aja. Aduh, oh iya, ya ampun. Biasa Kang, nih keasikan kan begini deh jadinya. Apaan sih yang dilihat? Sosial media biasa. Oh. Terus posting-posting, terus ngeliat kayak ini teman-teman seru banget gitu lagi pada posting. Daripada ngeliatin begitu ntar ada nyinyir-nyinyiran dalam hati, mendingan kita main tebak-tebakan. Setuju gak? Boleh deh, boleh. Buah-buah apa yang basah dan orang-orang biasanya nggak seneng? Buah yang basah. Basah dan orang nggak seneng. Apa tuh? Buah semangka. Semangat kakak. Iya. Salah. Salah ya? Iya. Terus apa dong? Buah yang basah dan orang nggak seneng itu adalah buanjir. Ya. Krik. Iya. Oh ya benar juga deh. Sekarang Delia ada nggak pertanyaan? Aku ya. Ya. Buah apa yang umurnya tuh lebih tua dari aku? Buah apa ya? Buah sawo. Kan kulitnya Kenapa coklat, tua keriput. Salah. Apa dong? Mau tahu nih Apa? ya? Buah Pak Kula. Ya, sama juga garingnya sama. Ya udahlah ya. Tapi nggak apa-apa untuk mengisi waktu karena iya. Ustadz Pantun belum datang nih. Kemana Ustadz Pantun nih? Waalaikumsalam. Ya Allah, nama kita disebut jadi enak. Nungguin lama ya? Iya, kemana sih Ustadz? Sekian lama. Tet, menunggumu. Bersama. Menunggumu. Iya. Roma Irama orangnya ramah. Cakep. Anissa Bahar naik sepeda. Cakep. Sambil dengar ceramah, tolong di dahar yang ada. Oh, Terima kasih. apa ini? Iya, itu. Kue apa? Iya, kue. Kue bolu. Kue bolu itu kan. Ya udah ngaji dulu Iya, oke. Panjang. Ayam pitik dimakan tikus. Cakep. Setelah syuting ada plastik kita bungkus. Iya. Oh, Mungkin Pertama Delia. boleh bungkus? Jangan dong. Delia mungkin ada mau ditanyain dulu. Silakan kalau ada. Atau mau jawab Delia? Belum ditanya udah jawab. Iya. Saya sih tanya aja. Ya oke. Iya. Mumpung ada Ustadz Pantun di Mumpung sini. ada Pak Ustadz. Iya. Ini tadi kan ngomongin sosial media nih. Iya. Nah tadi kan saya asik-asik lihat handphone tuh Pak Ustadz. Sebenarnya kan kadang tuh saya pakai handphone sosial media tuh untuk kerjaan. Kayak dapat endorsan gitu kan Pak Ustadz. Nah saya tuh kan pernah dapat endorsan skincare. Untuk kulit muka biar glowing gitu Pak Ustadz. Ya. Nah terus ternyata alhamdulillah follower tuh banyak yang beli nih skincare yang aku pakai ini gitu kan. Tapi ternyata ada yang nggak cocok. Akhirnya kan jadi mukanya jadi parah, jadi nggak bagus gitu. Nah itu gimana sih Ustadz, dosa nggak sih saya nih sebagai yang merekomendasikan gitu bahwa skincare itu bagus. Tapi kan itu kan di luar kuasa saya ya Pak ya. Ya. Intinya udah Abdel dengan hampir 3 tahun kita diuji dengan pandemi, ya mengajarkan kita untuk bisa beradaptasi dengan yang serba online. Ya. Ya kan? Ya sama ngaji pun sampai di rumah saja. Kemudian juga ceramah juga virtual gitu. Nah, termasuk juga tadi pertanyaan Mbak Delia ya. Nah, di situ di saat memang kita yang memang sudah mencoba dan memakai ternyata bagus dan itu betul-betul kalau bahasa udah Abdel no debat. No debat ya. Iya, jadi naik kereta pakai kacamata. Cakep. Tidak ada dusta di antara kita. Cakep. Lagu. Iya. Dewi Yul. Gimana lagunya? Sebelum Cianjur. Sebelum terlanjur ya. Terlanjur udah. Iya. Ya, jadi gimana Pak Ustadz? Nanti kalau masih hafal lagu itu kita udah tua Udah berarti. tua. Iya. Umurnya untuk saya nggak hafal. Iya. Jadi dosa nggak? Iya, jadi apa namanya di saat kita sampaikan dan memang kenyataannya kita pakai benar, kemudian ada yang tidak cocok, kemudian komplain. Nah mungkin apakah komentar netizen lewat langsung di komentar atau mungkin dengan di forum DM, kita jelaskan apa adanya. Gitu, sampaikan.
Ya kenyataannya memang kami memakai begini ya dan adanya bagus. Nah kita sampaikan yang mungkin di kepada Mbak, kalau nggak mungkin kan skincare dipakai sama Mas kan gitu. Ada sekarang skincare buat cowok tuh ada. Ada juga sih. Iya supaya glowing tuh ada. Ya, nah jadi sampaikan apa adanya dan yang namanya media online ini tergantung kepada apa yang kita gunakan untuk kebaikan bisa menghantarkan kepada surga, tapi sekiranya salah digunakan bisa menghantarkan kita kepada neraka. Seperti tema yang tadi sedang kita angkat ini. Iya betul. Gitu. Jadi nggak apa-apa deh, aman. Apa Yang ya? penting udah ada izin dari BPOM yang gitu-gituannya harus dilihat ya Ustaz. Betul, legalitasnya. Legalitasnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram dari si tukang nikung. Wah, Aduh. berarti dia Valentino Rossi ya. Ya, nih. Assalamualaikum Ustadz. Beberapa kali saya suka head comment di akun-akun artis dengan akun bodong. Tapi kebelakangan ini saya menyadari kalau saya salah. Bagaimana cara saya bertaubat atas perbuatan saya terdahulu Ustadz? Jadi, suka komen-komen. Iya. Tapi pakai akun yang lain. Betul. Nah, itu Tadi gimana? tikung ya. Dia nikung. Itu di Jakarta Timur ya? Itu cakung. Ya. Aku. Ustadz, Aduh, makan itu enak banget tuh, cakung ya. Pakai sambel gitu. kangkung. Kangkung. Kangkung ya. Ya, Ya. dong. Yang gini-gini tuh. Ya, Kingkong. ya datang nggak diundang, pulang nggak diundang. Jalan Kangkung jauh. Jauh dong. Panjang. Kangkung. Iya. Ya, ujungnya masih kok. Kung, iya. Kalau King Kong Daripada itu, King Kong. King Kong itu Iya. yang dulu kalau nyunatin kita, Bengkok. bengkong. Apa bengkong? Berarti udah tua ya. Udah tua ya. Gak tahu loh aku. Bengkong itu ada yang tukang nyunat kita Ya ya. di buncit itu masih ada. Berarti gendut dong dia buncit ya. Di warung buncit. Iya. Nah ini gimana kalau dia mau bertobat Ustaz? Ya pertama ya, dalam Quran surat ke-66 66, nah, juz ke-28 Jus. 28. yes. Kenapa agak telat itu? Ini lama bisikinnya. Kacau dah. Ya di ayat ke-8. Ya Allah. 8. Ya, jadi mohon maaf ya, Iya. memang kan pemirsa. Mohon maaf karena acara ini Delia bukan hanya disaksikan di Indonesia, termasuk ada yang menyaksikan dari Sydney, ada juga yang dari Kanada, ada juga dari Denada. Wow, rumahnya Denada Iya, ya. Kanada udah tua, Denada adiknya. Adiknya. Iya. Silakan Anda dilanjut. nggak bosan-bosan? Enggak, lumayan itu ngabisin durasi 1 menit ya. Ya Silakan Allah. Ustaz. Ya. Tapi Ustadz udah terlalu geli duluan ya kalau mau masuk ke situ ya. Ya, itu kata Quran, Ya. ndak ada yang namanya pertaubatan Allah nggak terima taubatnya selama betul-betul taubatnya. Apa syaratnya? 1, an yukli'a anil maksiyah, memutuskan dengan perbuatan yang dulu. Dah, putus hubungan. Yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesali dengan memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian yang ketiga, ayazima an la yauda ilaiha abadan. Yang ketiga, dia harus berazam, dia harus berniat, dia bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Maka yang begitu ya itu nebus obat berangkat pukul 5. Cakep. Di saat kita bertobat pasti Allah terima. Masya Allah. Ke Margonda. Ke Margonda. Naik Kopaja. Naik Kopaja. Anda bisa aja. Iya. Ih, keren banget. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pantunnya. Saya akan pikirin pantun. Setelah ini saya akan tampil dengan pantun yang paling baru. Tetap di sini di Barakallah. Hidup semakin barokah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Barakallah. Hidup semakin barokah. Amin. Kita akan membahas tema tentang medsos mengantar ke surga atau neraka. Masih ada tamu istimewa kita, Delia. Dan Delia mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ada, udah sebenarnya banyak banget nih soalnya medsos kan memang sehari-hari banget Sehari-hari, sekarang betul. kan udah. Barang Nyonya ke pasar minggu. Cakep. Pertanyaannya kami tunggu. Oh iya baiklah. Jadi begini. Ke Margonda jalannya lebar. Anda tidak sabar. Cakep.
Aduh, balas pantun apa ya? Anda lihat agak benar. Rumben Anda benar ini. Baiklah ke pertanyaan ya. Ya, silakan, Mbak Delia. Jadi gini Pak Ustadz, saya tuh kalau misalnya mau posting tuh di sosial media selalu mikir banget kalau misalnya pengen yang agamais gitu kan, kayak quotes Allah apa segala macam, tapi takutnya dibilangnya sok agamais, sok solehah gitu, sok alim gitu ya Ustadz. Terus tapi kalau misalnya kita posting kegiatan sehari-hari yang maksudnya saya untuk memotivasi bahwa saya bisa loh seperti ini karena saya giat begini, tapi suka dibilang ria. Nah itu baiknya gimana ya Ustaz? Tema kita kali ini bagus banget ya. Ya sosmed mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Ya semua untuk kondisi di zaman now ini, kalau kita kilas balik ke 14 abad yang lalu, Rasulullah udah memberikan peluang dan jawaban. Pertama lewat bahasa Nabi yang betul-betul memudahkan buat kita. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu sudah akan lebih tahu dengan perkembangan dengan zaman kamu. Ya. Gitu. Jadi dulu belum ada istilah pacebook gitu kan. Facebook. Mikir loh saya loh. Oh, pacebook. Pacebook. Benar-benar. Nggak salah sih. Bahasa Indonesia kan. Iya, pacebook. Gunakan dong bahasa yang baik dan rada mendingan. Ya, oke. Dulu belum ada pacebook. Anda nggak ikhlas ya? Ke Margonda bawa tukang las. Anda ikhlas. Wah, bukan begitu dong. Bukan ya, gimana? Iya, ya beli pepaya masukin ke tas. Saya ikhlas. Bukan. Anda nggak pas juga itu. Sengaja mancingnya. Iya. Lalu namanya makan pepaya. Iya. Pak Mbak Delia ya. Saya belajar pantun memang beliau. Benar, saya belajar pantun juga hari ini ya. Saya juga belajar pantun. Kita belajar pantun semua sebenarnya. Oke, saya lanjutkan tadi apa tadi? Zaman dulu belum ada pacebook. Ya, jadi singkatnya istilah orang kulon, the man behind the gun. Orang dengan es kelapa. Bukan. Degan? Orang deg-degan. Iya, enggak juga. Degan. Senjata bagaimana yang megang. Oh, kok degan bukan es degan, itu es kelapa. Orang di belakang es kelapa. The man behind the gun. Oke. Yes. Senjata itu gimana orangnya? Betul. Nah, jadi ada lagi bahasa Nabi yang membuka peluang buat kita. Mandalla alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka walaupun dia nggak mengerjakan, orang melihat akan kebaikan yang kita share, maka yang melihat mengerjakan, nilai pahala kita sama dengan yang mengerjakan. Nah dari sini, tadi pertanyaan Ustadz, orang pada netizen berkomentar, kamu ria, semua di luar diri kita, nggak bisa kita memponis dia ria. Udah Abdel, share. Kemudian hal-hal yang sifatnya kebaikan. Saya komentar misalkan, udah Abdel tuh pahamnya ria. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti orang yang berkomentar begitu, hatinya sudah terjangkit penyakit hati. Karena yang namanya urusan ria itu kembali kepada si pribadinya, dan itu rahasianya antara dia dengan Tuhannya. Itu hati. Tapi istri saya posting apaan aja disebut ria. Memang namanya. Nama saya. Padahal cuma makan bubur doang, ria. Emang namanya. Iya. Anda bisa. Iya. Margonda apa nih sama Mang Jaja? Anda bisa aja. Iya. Begitu ya. Iya, baik Ustaz. Jadi memang ya kita sih terus aja syiar ya, berdakwah terus. Ya. Iyalah. Kita nggak bisa ngatur komen orang. Iya. Intinya kita tanamkan dalam hati kita dengan adanya kecanggihan teknologi, kemajuan zaman, udah meminjam bahasa Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak menghasilkan manfaat buat saudaranya. Nah makanya dengan sosmed ini kita jadikan jembatan wasilah untuk menuju surganya Allah. Iya. Itu bisa nggak kalau kita menebar kebaikan lewat medsos yang terus dibaca lagi sama orang-orang, itu jadi amal jariah kita? Sangat.
Ya, saya di mana-mana ada berita, tayangan, share, tayangan barakallah selalu di-share. Ya. Itu kan? Ya, dan di situ Masya Allah jamaah kita dari Sabang sampai Merauke, ya dari pemirsa dari mulai Kak Nada sampai Sydney, kemudian Dek Nada. Kita ganti format, bukan mantun, lagi nyeritain ini. Ceritain. Coba Mirza. Jangan pengen cakep-cakep mulu. Ternyata udah update. Itu yang nonton Mbak Delia Masya Allah. Makanya kan termasuk barokahnya sampai lebih dari 300-an kan gitu. Nah itu kita gunakan berarti sosmed untuk sama-sama menuju surganya Allah. Oke, Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram. Dari Adam 31. Menang mana nih? 31. Liverpool. Assalamualaikum Ustadz. Di sosial media saya suka bikin konten prank. Dari situ alhamdulillah banyak dapat pemasukan. Apakah boleh Ustadz saya ngerjain orang demi konten? Dan menurut pandangan Islam bagaimana hal tersebut, hal seperti ini? Ya, kembali kepada tadi, ternyata pranknya ini ya contoh ya yang pernah saya tahu ada ngeprank buka puasa ternyata isinya nasi basi. Kemudian juga orang, nah yang begitu jelas jadi dosa. Maka sebanyak juga di sosmed yang nonton, ya maka kebaikan juga maksudnya akan kepulangan juga dosa-dosanya kepada yang ngeprank itu. Gitu. Jadi bagaimana kita persiapkan yang dimana kita share dengan amanah ilmu yang Allah titipkan kepada kita dan kecanggihan teknologi kita jadikan wasilah untuk banyak orang melihat, maka sebanyak yang melihat, sebanyak yang menonton, maka dengan banyak itu juga pahala yang Allah berikan kepada si pelakunya. Kalau cuma pengen hiburan aja Ustaz. Ngepranknya itu hiburan, bukan yang menyakiti gitu. Bercandaan. Terus habis itu juga dikasih tahu gue, izin ya gue upload nih gitu. Sama yang di prank itu gimana? Kita kalau lagi rada-rada borongnya habis ceramah itu nonton ini udah Abdel senang jadi obat. Karena sifatnya candaan, apalagi udah memelon kan gitu, Masya Allah. Yang seperti itu, ya mudah-mudahan terus dicari lagi udah Abdel. Karena di saat yang demikian, kita niatkan untuk menghibur saudara-saudara kita, jadi nilai ibadah. Gitu. Maksudnya kalau bercandaan ngepranknya tuh kayak nggak separah yang nasi box itu, tapi membuat orang itu jadi kayak nangis, tapi sebenarnya prank gitu ya udah sekedar gitu aja gimana? Iya, bagaimana kita siapkan juga di mana konten-kontennya itu udah ya supaya di dalamnya ada nilai-nilai yang sifatnya pembelajaran gitu. Ya udah kan Masya Allah. Itu kalau udah ngepranknya atau candaannya ya nyambung antara logika dengan prakteknya. Nah, kita senyum tapi senyum bukan terpaksa ketawa. Emang senyumnya betul-betul lepas gitu. Ya Allah. Kirain lagi pantun. Kita senyum bukan terpaksa. Ini benar-benar lepas. Ustadz, ini ada pertanyaan juga. Kadang kita masih suka follow akun gosip. Cuma mau tahu aja updatean paling kini gitu. Boleh nggak sih kita? Iya, kita harus mengetahui kondisi yang lewat sekarang dan akan datang. Ya, di saat kita melihat, kemudian setelah kita tahu, lantas kita nggak obrolkan lagi, maka kita jadi nggak gibah. Makanya boleh melihat, menonton, syarat jangan kita mengomentari. Contoh. Tapi ini masalah yang kita lihat misalnya perceraian artis. Kita lihat nih perceraian artis. Habis itu kita scroll lagi, gara-gara apa sih nih? Iya, lihat lagi. Terus habis itu kita search lagi. Nama bininya kita search, nama lakinya kita search gitu. Nah, itu jadi setelah itu, di-share. Enggak, buat kita doang. Kepo gitu. Kepo, nah, jadi di saat seperti itu udah, kemudian kita nggak, contoh nih, udah habis lihat. Kemudian begitu makan bubur pada murung. Datang nih, Mpok Ria. Gitu. Istri saya. Iya. Ya. Kirain Ria yang lain. Ria Enes misalnya. Ya. Lantas ditanya, kenapa sih cerita si Fulan nih gini. Nah, nimpalin lagi. Nah, jadi gibah. Nah, bagaimana kita bisa sekiranya mau menceritakan pun ambil yang positifnya. Tuh, berita seperti itu. Yuk, buat kita dalam rumah tangga berarti jangan begini. Singkatnya, kebaikan buat istri kita dapat, juga kita nggak ketinggalan dengan informasi yang up to date itu. Kadang kita malah suka nanya ya, gimana tuh perkembangan itu, udah lihat belum di... Iya, itu benar nggak sih? Gitu.
Itu buat bahan obrolan saya sama istri kalau pagi-pagi gitu. Nah, ya dari obrolan tersebut, Ya. di saat kita tidak terprovokasi untuk membeberkan aibnya, tapi kita ambil benang merahnya. Benang merahnya. Kalau misalnya dia pakai benangnya hitam, ambil saripatinya. Saya tahu Anda akan berbicara itu. Iya, iya, iya. Kita ambil intinya. Karena Anda sering memaafkan durasi gitu. Iya, iya, iya. Ya, lantas ya udah mah. Ini jadi pelajaran buat kita. Yuk, mudah-mudahan ke depan rumah tangga kita jangan begini begitu. Oke, iya, iya. Oke, Delia, terima kasih sudah hadir di Sama-sama, sini. udah. Mudah-mudahan bisa Delia. mampir lagi di kesempatan mendatang. Amin, amin. Dan buat Anda pemirsa yang ingin bertanya atau curhat tentang masalah apapun, silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar IG kami di Barakallah STTV_. Dan buat Anda pemirsa yang ingin jamaahnya hadir di acara ini, silakan DM Instagramnya dengan format nama Majelis Taklim dan 2 nomor telepon yang bisa dihubungi. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Barakallah hidup semakin berbarokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.